Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini yang akan dibahas adalah pembahasan soal-soal trigonometri. Sub yang dibahas itu untuk kompetensi dasar 3.7 dan 3.8, yaitu adalah satuan pengukuran sudut, perbandingan trigonometri segitiga siku-siku, sudut berelasi, dan koordinat kutub dan polar. Oke, kita langsung saja ke yang nomor 1. 235 derajat dapat juga dinyatakan ke dalam pi. Oke, sedikit review. Jika ingin mengubah derajat menjadi pi radian, maka dimisalkan derajatnya itu adalah A derajat. Berarti A derajat per 180 derajat pi radian. Jadi dibagi ke 180 derajat. Maka 235 derajat sama dengan 235 derajat per 180 derajat sama dengan, dikalikan pi radian sama dengan 1. Kita bagi hasilnya menjadi pecahan campuran, maka menjadi 155 per 180 pi radian. Ya. Lalu bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 5. Maka menjadi 111 per 36 pi radian. Selanjutnya kita ke nomor 2, yaitu pi radian dikalikan derajat. Jika pi radian ingin diubah menjadi bentuk derajat, maka kita kalikan 180 derajat. Mengapa? Karena besaran pi itu adalah 180 derajat. Jadi 1,6 pi adalah 1,6 kali 180 derajat. Hasilnya adalah 288 derajat. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, perhatikan gambar di bawah. Segitiga berikut siku-siku di C, pernyataan berikut ini benar kecuali. Oke, jadi dalam segitiga siku-siku, maka berlaku untuk sin alfa itu adalah depan per miring ya. Artinya, sisi depan dari sudut alfa adalah sisi BC. Maka BC per miringnya adalah sisi AB, berarti BC per AB. Lalu sekarang kita coba ke cos alfa. Cos alfa itu adalah samping per miring. Oke, samping dari sisi alfa, ini adalah sisi alfa, sampingnya adalah AC. Maka AC per miringnya adalah AB. AC per AB. Lalu tan alfa itu adalah depan per samping. Artinya BC per AC. Oke, selanjutnya kita ke sudut B. Sudut B, maka untuk sin beta itu juga sama, depan per miring. Artinya depan sudut B itu adalah AC. AC per AB. Lalu cos beta itu adalah samping per miring. Sisi sampingnya itu adalah BC per AB. Lalu yang terakhir tan beta, desa, depan per samping. Maka D per sa, sisi depan sudut D adalah AC, dan sisi samping sudut D adalah BC. Oke, sekarang kita sesuaikan. Sin A BC per AB, benar ya? Tan beta sama dengan AC per BC. Tan beta AC per BC, oke benar. Sin beta AC per AB. Sin beta AC per AB, benar. Cos alfa sama dengan AC per AB. Oke, ini salah. Dan sekan beta, oke ini sekan itu adalah kebalikan dari cos. Oke, ini kebalik. Sekan itu adalah kebalikan dari cos, maka ketika cos itu adalah BC per AB, maka sekannya itu adalah AB per BC. Benar. Berarti yang salah itu yang D. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 4. Diketahui nilai cos A sama dengan 0,5 dengan A adalah sudut lancip, maka nilai dari sin A adalah, oke, untuk bentuk soal seperti ini, kita bisa menggunakan segitiga siku-siku. Maka, misalkan ini adalah sudut A, ini adalah B, ini C, titik sudut A, B, C. Lalu,
bisa diketahui bahwa nilai dari cos A sama dengan 0,5. Maka untuk 0,5 ini bisa kita buat pecahan menjadi 5/10 atau disederhanakan menjadi 1/2. Lalu menjadi cos A adalah samping per miring sama dengan 1/2. Artinya, sisi samping dari sudut A adalah 1 dan sisi miring dari sudut A adalah 2. Jadi nilai BC-nya bisa menggunakan Pitagoras, yaitu dengan 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, maka akar 2 kuadrat itu adalah 4 dikurangi 1 adalah akar 3. Berarti panjang sisi BC-nya adalah akar 3. Selanjutnya yang ditanya adalah sin A. Maka sin A sama dengan depan per miring. Artinya, sisi depan dari sudut A adalah akar 3, dan sisi miringnya adalah 2. Jadi, akar 3/2 atau setengah akar 3. Selanjutnya, di soal kelima, diketahui P adalah sudut lancip. Jika tan P sama dengan 3 akar 11/11, maka nilai dari cos P adalah, oke, ini hampir sama dengan yang nomor 4, yaitu kita buat segitiga siku-siku, dengan ini sudut P, ini Q, ini R. Lalu diketahui bahwa tan P sama dengan 3 akar 11/11. Artinya tan P itu adalah depan per samping, berarti 3 akar 11/11. Dengan sisi depan sudut P adalah 3 akar 11 dan sisi sampingnya adalah 11. Lalu sisi miringnya, nah sisi miringnya digunakan dengan cara Pitagoras, yaitu akar dari 3 akar 11 dipangkatkan 2, lalu ditambah dengan 11 kuadrat. Maka menjadi akar dari 9 kali 11 yaitu adalah 99, itu hasil dari 3 dikuadratkan, akar 11 dikuadratkan, maka sama seperti 9 dikali 11. 99 ditambah 11 kuadrat itu adalah 121. Hasilnya adalah 220, lalu 220 bisa diakarkan lagi menjadi akar 4 kali 55. Akar 4 kita keluarkan, maka menjadi 2 akar 55. Maka panjang sisi PR adalah 2 akar 55. Lalu yang ditanya adalah cos P. Cos P sama dengan samping per miring. Samping per miring artinya kita tuliskan 11 per sisi sampingnya adalah 11 dan sisi miringnya adalah 2 akar 55. Nah, seperti yang sudah pernah dijelaskan bahwa jika bentuk pecahan dengan penyebutnya itu adalah bilangan akar, maka kita perlu merasionalkannya dengan mengkalikan bilangan akar tersebut. Berarti akar 55 per akar 55 sama dengan 11 akar 55 sama dengan per 2 kali 55. Lalu dapat disederhanakan 11 dan 55-nya, maka ini menjadi 5, ini menjadi 1, dan hasilnya adalah akar 55 per 10, atau dapat dituliskan 1/10 akar 55. Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini sudah masuk ke materi sudut berelasi, yang di mana di sini ada bentuk dari relasi sudut ya. Bukan hanya dari sudut kuadran 1. Oke, sekarang pertama, supaya lebih mudah, kita perlu mengubah pi-nya menjadi derajat. Maka sin pi itu adalah 180 derajat, maka pi per 2 adalah 90 derajat ditambah x dikurangi cos 2 kali 180 berarti 360 derajat min x. Selanjutnya kita tentukan berada di kuadran berapa sudut tersebut. Sekarang kita lihat 90 plus X itu artinya ada di kuadran 2. Sinus di kuadran 2 artinya positif. Lalu 90 adalah fungsi berubah. Maka sin 90 plus X menjadi cos X karena dia fungsi berubah ya. Lalu selanjutnya untuk yang fungsi cosnya
360 derajat dikurangi X itu berada di kuadran 3. Kosinus di kuadran 3 itu adalah negatif. 360 derajat minus X itu adalah fungsi tetap. Maka ketika ini fungsi tetap, maka ini tetap menjadi cos. Tandanya adalah min di sini, berarti min tetap ya, cos X. Ya udah, cos X min cos X sama dengan 0. Berarti jawabannya yang C. Untuk penjelasan materi sudut berelasi, bagaimana itu fungsi berubah dan bagaimana itu fungsi tetap, dan bagaimana menentukan positif negatifnya dari trigonometri, itu sudah dijelaskan di videonya. Jadi bisa dibuka videonya lagi untuk mereview materinya. Selanjutnya kita ke nomor 7. Sin 180 plus A sama dengan P. Maka nilai dari cos A adalah, 180 plus A artinya ada di kuadran 3. Lalu sinus di kuadran 3 itu adalah negatif. Lalu selanjutnya 180 merupakan fungsi tetap. Artinya sin 180 plus A itu nilainya sama dengan sin A, tapi ada negatifnya. Karena tadi sudah dihitung untuk sinus di kuadran 3 adalah negatif. Berarti min sin A sama dengan P. Berarti sin A sama dengan min P. Jadi diketahui nih bahwa nilai sin A-nya adalah min P. Selanjutnya kita hitung nilai cos A-nya. Maka untuk mencari nilai cos A-nya kita menggunakan Pitagoras. Ya. Misalkan ini adalah A, ini adalah B, ini C. Lalu sin A itu adalah D nih, depan per miring. Yaitu di mana depannya itu adalah P, miringnya itu adalah 1. Mengapa 1? Karena min P itu sama saja seperti min P per 1. Nilainya tetap sama. Kenapa min P per 1? Karena nilai dari min P dapat dijabarkan menjadi min P per 1. Lalu selanjutnya kita tuliskan sisi depan sudut alfa adalah min P, dan sisi miringnya adalah 1. Lalu untuk mencari sisi AB-nya, maka 1 kuadrat dikurangi min P kuadrat. Berarti 1 dikurangi P kuadrat. Maka sisi dari AB-nya itu adalah P kuadrat. Ini dari sisi AB-nya ya. Selanjutnya yang ditanya adalah cos A. Maka cos A adalah samping per miring. Artinya sisi AB per sisi AC. Sisi AB-nya tadi sudah diketahui yaitu akar dari 1 min P kuadrat per miringnya itu adalah 1. Berarti jawabannya adalah akar dari 1 min P kuadrat. Berarti jawaban yang benar itu adalah yang D. Selanjutnya yang nomor 8, yaitu yang diketahui adalah sin A dan sin B-nya, dan yang ditanya adalah tan A dikalikan tan B. Oke, yang pertama, bisa kita buat segitiga siku-siku dulu untuk sudut A. Misalkan adalah sudut A. Diketahui sin A sama dengan depan per miring ya. Depan per miring dengan sisi depannya adalah 2, sisi miringnya adalah 3. Artinya sisi depan sudut A adalah 2 dan sisi miringnya adalah 3, maka ininya, sisi sampingnya itu adalah akar dari 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat, yaitu adalah akar 9 dikurangi 4, akar 5. Lalu langsung saja kita ke tan A. Tan A itu adalah depan per samping. Maka sisi depannya itu adalah 2, sisi sampingnya itu adalah per akar 5. Ini bisa kita kali sekawan, yaitu menjadi dikalikan dengan akar 5 per akar 5, hasilnya menjadi 2 per 5 akar 5. Lalu selanjutnya, jika dilihat dari sudut A, itu ada di antara 90 sampai dengan 180, artinya di kuadran 2. Sinus di kuadran 2
kuadran 2 itu yang positif hanya sinus, artinya tan akan menjadi negatif, gitu. Jadi hasil dari tan A adalah min 2/5 akar 5. Lalu untuk yang kedua, kita menghitung untuk sudut B-nya dengan segi 3 siku-siku juga. Dimisalkan ini adalah sudut B, dan diketahui adalah sin B depan per miring, dengan sisi depannya adalah akar 5, dan sisi miringnya adalah 5. Artinya sisi depannya itu adalah akar 5, ini 5, maka sisi sampingnya dengan cara yang sama, yaitu 5 kuadrat dikurangi akar 5 kuadrat. Jadi akar 25 dikurangi 5, akar 20. Maka akar 20 dapat disederhanakan menjadi akar 4 dikali 5, yaitu 2 akar 5. Ini adalah sisi sampingnya. Oke, selanjutnya mencari nilai tan-nya, tan beta, tan B. Selanjutnya mencari nilai tan B. Tan B itu adalah depan per samping, dengan sisi depan sudut B-nya itu adalah akar 5, dan sisi samping sudut B itu adalah 2 akar 5. Lalu dapat kita lihat sudut B itu ada di antara 270 sampai 360, artinya di kuadran 4, dan di kuadran 4 tan juga negatif. Lalu setelah itu penyederhanaannya dapat dibagi, sama-sama dibagi akar 5 dan akar 5, maka menjadi min 1/2. Di soal yang ditanya adalah tan A kali tan beta. Tan A kali tan B, maka menjadi min 2/5 akar 5 dikali min 1/2. Dapat dibagi, yaitu menjadi min kali min plus, berarti 1/5 akar 5. Coba nih ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 9. Nah, di sini di soal nomor 9 ini yang ditanya adalah koordinat kutubnya, artinya ini merupakan koordinat kartesius. Oke, jadi langkah mengubah gitu ya, mengubah kartesius menjadi kutub. Nah, yang pertama menentukan letak kuadran. Letak kuadran. Yang kedua, menentukan R atau jari-jari. Dan rumus R-nya itu adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Lalu yang ketiga itu adalah menentukan alfanya dengan cara tan alfa sama dengan B per A. Oke. Berarti 3 akar 2 merupakan titik A dan min 3 akar 2 merupakan titik B. Oke, yang pertama kita menentukan letak kuadran. Nah, cara menentukan letak kuadrannya kita perlu menggambar koordinat kartesiusnya. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Sumbu X-nya itu ada di 3 akar 2. Oke, berarti di X positif, maka misalkan ini adalah 3 akar 2, lalu sumbu Y-nya itu adalah min 3 akar 2, berarti di sini. Titik pertemuannya di sini, artinya ada di kuadran 4. Oke, ada di kuadran 4. Lalu, kita ke yang nomor 2. Menentukan R. Nah, berarti R-nya itu adalah R sama dengan akar dari A-nya itu adalah 3 akar 2. Berarti 3 akar 2 dikuadratkan ditambah min 3 akar 2 dikuadratkan. Sama dengan 3 akar 2 itu dikuadratkan berarti 3 dikuadratkan yaitu 9, akar 2 dikuadratkan yaitu 2. 9 kali 2, 18. Ini pun juga sama, hasilnya 18, min kali min plus ya. 18 tambah 18 akar 36. Berarti nilai R-nya adalah 6. Lalu sekarang yang ketiga, tan alfa sama dengan B per A, berarti min 3 akar 2 per 3 akar 2. Hasilnya adalah min 1. Selanjutnya, kita cukup melihat bilangannya tanpa negatif. Berarti artinya kita cukup mencari tan alfa atau tan berapa yang hasilnya itu adalah 1. Nah, ini adalah tan 45 derajat. Itu hasilnya 1.
Jadi alfanya kita gunakan dulu sementara adalah 45 derajat. Lalu setelah kita mengetahui nilai alfanya adalah 45 derajat, maka kita balik lagi ke nomor 1 nih, bahwa letak koordinat tersebut ada di kuadran 4. Nah, persamaan kuadran 4 itu ada 2 ya, 270 derajat tambah alfa dan 360 derajat min alfa. Tapi kita gunakan yang kedua karena ini merupakan fungsi tetap. Kalau ini berubah ya, kalau 270 berubah, akan menjadi kotan. Karena yang ditanya itu adalah tan. Berarti sudutnya itu adalah 360 derajat min 45. 45-nya dipindahkan ke sini, disubstitusi untuk nilai A-nya, maka menjadi 315 derajat. Berarti koordinat kutubnya itu adalah R, alfa sama dengan 6,315 derajat. Jawabannya yang C. Lalu selanjutnya untuk nomor 10, ini adalah koordinat kutub ya. Koordinat kutub ingin diubah menjadi koordinat kartesius. Ini soalnya ada yang kurang, tidak ada keterangan koordinat kartesiusnya. Oke, artinya 6 ini adalah R, 330 derajat ini adalah alfa. Maka ketika koordinat kutub ingin diubah menjadi kartesius, menjadi langkah pertamanya itu adalah mencari nilai A. Rumus nilai A itu adalah R cos alfa. Dan yang kedua mencari nilai B, itu adalah R sin alfa. Oke, langsung saja kita masukkan. R cos alfa berarti 6 dikalikan cos 330 derajat. Nah, untuk cos 330 derajat, kita bisa menggunakan tabel trigonometri istimewa ataupun menggunakan sudut berelasi. Jadi kalau ingin menggunakan sudut berelasi, maka dapat kita lihat nih bahwa cos 330 itu ada di kuadran 4, artinya kuadran 4 itu persamaan yang tetap adalah 360 derajat min alfa. Berarti dapat dihitung 6 kali cos 360 derajat min 30. Maksudnya 360 dikurangi berapa yang hasil 330. Jadi nilainya itu sama dengan 6 kali cos 30 derajat. Nah, cos 30 itu besarnya adalah setengah akar 3, maka menjadi 6 dikali setengah akar 3. Dan yang dapat kita ketahui bahwa cos di kuadran 4 itu adalah positif, berarti bilangannya positif ya. Hasilnya adalah 3 akar 3. Gitu. Lalu untuk yang kedua, R kali sin alfa. Berarti 6 kali sin 330 derajat. Ini juga sama di kuadran 4. Nah, sin di kuadran 4 itu baru negatif ya. Yang tadi belum ditandakan, ini adalah positif. Maka menjadi 6 dikali sin. Nah, persamaannya pun juga kita buat sama. 360 derajat min 30 derajat. Karena ini hasilnya 330 ya. Jadi 6 kali sin 30 derajat sama dengan 6 kali setengah. Sin 30 itu besar setengah. Dan sin itu adalah min ya. Jadi 6 kali min setengah. Maka hasilnya adalah min 3. Berarti koordinatnya itu adalah A, B. Penyelesaiannya koordinatnya itu adalah A, B. Maka menjadi A-nya itu adalah 3 akar 3 dan B-nya itu adalah min 3. Oke, jawabannya adalah yang B. Oke, sekian video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.